Ya silakan dulu. Oke, Joan, Rizam, Sipa, Narasri, Aisyah, terima kasih ya sudah bisa meminta untuk diskusi. Nah, tadi Bapak lihat kalian sedang sibuk nih untuk kegiatan kelas 6. Ya, kayaknya sedang ada yang dibicarakan dan didiskusikan. Bisa dijelaskan nggak kira-kira kalian mau melakukan kegiatan apa sih untuk kegiatan kelas 6 ini? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Gambaran dasar saya ada kegiatan seperti perayaan kecil yang merangkum perjalanan kami selama 6 tahun di SD. Ada drama musikal tentang persahabatan, ada tarian dari beberapa daerah karena teman-teman kita juga dari beragam suku. Dan ada pameran karya seni seperti lukisan, puisi, dan kerajinan tangan. Saya ingin acaranya hidup penuh warna dan semua orang merasa bangga. Tadi Bapak dengar ada drama musikal tentang persahabatan ya. Bisa kamu jelaskan itu detailnya seperti apa dan apa yang akan kamu pesankan kepada penonton terkait drama musikal persahabatan tersebut? Pesannya Pak, bahwa persahabatan sejati itu tidak hanya saat senang, melainkan saat ada konflik dan salah paham. Akan tetapi pada akhirnya kami saling memaafkan dan tetap bersama, karena kami mengalami itu sendiri selama 6 tahun. Saya setuju. Izin menambahkan Pak, kami juga ingin mengusulkan untuk mengundang adik kelas 5 dan para orang tua, agar mereka bisa melihat bagaimana kami belajar dan tumbuh bersama. Rencananya sih Pak, di aula ya Pak, biar lega. Tadi rencananya akan mengundang siswa kelas 5. Iya. Kalau menurut Siva, manfaatnya apa dengan mengundang siswa kelas 5 dalam kegiatan ini? Kalau menurut saya, agar mereka terinspirasi Pak. Mereka bisa melihat bahwa tidak lama lagi mereka akan berada di posisi kami. Dan juga mereka bisa menambahkan semangat untuk belajar dan terus berkarya. Keren sekali idenya ya. Dari ide hebat kalian yang sudah disampaikan, Bapak mau tanya nih, kegiatan ini menurut kalian itu sukses itu seperti apa sih? Gitu. Menurut kalian ketika ide ini atau kegiatan ini bisa dibilang sukses, mungkin bisa disampaikan seperti apa? Sukses menurut saya kalau semua teman, termasuk yang paling pendiam sekalipun, tersenyum dan merasa bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang indah. Saya ingin acara tersebut orang tua menangis haru, teman-teman bertepuk tangan, dan kita berpelukan bersama saat acara sudah selesai. Itu sukses menurut saya. Jadi menurut Tuhan tadi sukses itu ketika ada pelukan bersama dengan teman sekelas gitu ya. Nah, apa yang menyebabkan Johan berpikir dengan adanya pelukan bersama setelah kegiatan itu bisa disebut sukses Johan? Karena itu tanda bahwa kami benar-benar berhasil melewati itu semua. Pelukan itu seperti ucapan kita hebat tanpa harus pakai kata-kata. Itu kenangan yang tidak akan pernah saya lupakan. Kalau saya sukses itu kalau penonton terpesona, tidak ada yang sibuk main HP karena semuanya fokus menonton. Dan setelah acara, banyak yang datang untuk memberikan selamat. Acaranya luar biasa. Nah ini menarik nih, tadi kata Aisyah sukses itu kalau penontonnya nggak main HP gitu ya. Nah apa yang membuat Aisyah terpikir seperti itu? Coba deh dijelaskan. Karena kami sudah berusaha keras Pak. Kalau malah penonton banyakkan yang main HP, rasanya kerja keras kami tidak dihargai. Dan kalau penonton fokus menonton, itu adalah bentuk apresiasi terbaik buat kita. Wah iya juga sih ya, jadi kalau lagi perform terus yang lainnya main HP itu kayak dicuekin ya. Iya. Versi saya sukses kalau musiknya nyambung, suara vokalnya bagus, dan transisi pertunjukannya mulus. Kalau musiknya nyambung, suara vokalnya bagus, dan transisinya mulus. Tidak ada yang berhenti di tengah jalan karena lupa gerakan atau lupa lirik Pak. Nah Hijam, dari semua kejadian tersebut, mana menurut kamu kalau ada yang terjadi itu membuat kamu merasa paling deg-degan? Coba. Oh, kalau yang paling deg-degan adalah ketika
musik mendadak mati di tengah pertunjukan. Di semua pemain pasti akan panik. Maka dari itu saya akan memastikan bahwa sound system benar-benar siap. Baik, berarti bisa Bapak simpulkan bahwa kegiatan kalian itu bisa disebut sukses kalau kegiatannya berjalan lancar, kompak, terus semua siswa semuanya saling terkait ya, semuanya saling berperan kan gitu ya. Setiap siswa kelas 6 itu punya peran tersendiri dalam kegiatan hal ini. Apakah betul seperti itu? Betul. Betul sekali Pak, sama ini banyak kegiatan yang hanya dikerjakan 4-5 orang saja. Sisanya hanya numpang nama. Kali ini saya ingin semua teman mendapat tugas masing-masing sekecil apapun itu. Pernahkah kamu mengalami hal itu gitu? Kalau ada satu kegiatan yang ikut peran atau yang berperan itu hanya beberapa orang. Pernah kamu mengalami hal seperti itu, Juan? Kenapa waktu kelas sebelumnya dulu ada lomba kebersihan kelas, saya mempunyai ide untuk hiasan dinding, tapi teman-teman yang dominan langsung memutuskan dan mengajak saya. Saya sedih dan kecewa. Saya sadar saya tidak mau lagi ada teman yang merasakan hal itu di kegiatan ini. Sayangnya Pak, tantangannya adalah ada beberapa teman yang tidak ingin tampil karena mereka merasa takut tampil, takut diejek, dan takut salah. Iya sih, benar juga ya. Hijab, menurut kamu apa sih yang membuat teman-teman itu takut untuk diejek? Karena pernah diejek sebelumnya Pak. Pas tampil di kelas mungkin ada yang tertawa dan berkomentar negatif, makanya mereka tidak mau lagi untuk mengikuti kegiatan itu. Salah satunya saya, Pak. Saya lebih nyaman di belakang layar karena kalau saya menjadi pemain drama atau menyanyi, saya pasti kaku banget karena saya takut mengecewakan tim. Oh, Nur Asli pernah mengalami hal itu. Ya, Pak. Ya, Nur Asli, bisa digambarkan jika kamu punya kontribusi untuk melakukan hal yang terbaik supaya kegiatan ini berjalan, apa skenario yang bisa kamu laksanakan, Nur Asli? Saya ingin sekali membuat slide show kenangan, Pak. Kumpulin foto-foto teman-teman dari kelas 1 sampai kelas 6, lalu dijadikan pertunjukan video antar jeda. Itu pastinya membuat semua orang terharu dan saya bisa senang melakukannya di belakang. Oh, iya juga ya. Baik, Juan dan juga anak-anak semuanya, dari semua tantangan yang kalian tadi sebutkan, apakah masih terdapat di kelas kalian masih ada siswa yang masih malu-malu untuk tampil? Nah, menurut kalian kekuatan apa yang bisa menurut kamu kekuatan apa yang bisa ditampilkan untuk mensukseskan kegiatan ini? Kekuatan terbesar kami adalah teman-teman seperti keluarga. Jadi jika ada yang malu, kami menyemangatinya, bukan menertawakan. Itu bedanya. Menyemangati bukan menertawakan, bagus sekali. Menurut Aisyah, bentuk untuk menyemangati teman-teman itu seperti apa? Contohnya, jika teman gemetar saat ingin naik panggung, kita pegang pundaknya dan bilang, "Semangat, kamu pasti bisa. Kami dari belakang mendukungmu." Atau setelah latihan, kami beri tepuk tangan dan bilang, "Hari ini kamu latihan bagus banget. Latihannya makin membaik. Hari ini latihannya bagus banget. Kamu makin membaik." Hal kecil seperti itu dampaknya sangat besar, Pak. Ya, jadi memberikan support ya, meskipun ada temennya yang masih belum maksimal, tetap diberikan support, penguatan positif supaya mereka menjadi lebih baik. Saya rasa teman kami adalah keberagaman bakat. Ada yang jago desain, ada yang jago musik, ada yang jago ngatur orang, ada yang jago properti. Jadi kita bisa bagi sesuai minat dan bakat masing-masing. Berarti di kelas 6 itu kan punya banyak minat dan bakat ya yang berbeda ya. Nah, Bapak tanya nih, menurut Juan juga yang lainnya, apakah masih ada di kelas 6 kita ini yang masih mereka belum menyadari atau memahami minat dan bakatnya? Ada beberapa yang masih bingung Pak, misalnya teman yang pendiam, kita belum tahu nih mereka jagonya apa. Jadi tugas saya sebagai koordinator adalah membantu mereka untuk menemukan itu. Misalnya dengan memberi beberapa pilihan tugas kecil dulu, lalu lihat mana yang paling ia dapat. Baik, Juan, menurut kamu kan dan juga teman-teman, kegiatan ini berharap untuk menjadi kegiatan yang sukses dan berkesan baik kan ya.
Coba bisa Joan bayangkan kira-kira peran penting apa yang bisa Joan lakukan untuk berkontribusi dalam kegiatan ini? Saya paling bersemangat sebagai koordinator Pak, koordinator umum dan penanggung jawab dekorasi panggung. Pak, saya suka mengatur jadwal, berkomunikasi dengan guru dan mendesain latar belakang panggung. Saya rasa itu adalah bakat saya. Kalau saya di bagiannya semangat di bagian dokumentasi dan properti. Saya suka memotret, merapikan barang. Saya juga memastikan semua properti akan lengkap. Tidak perlu tampil di depan, tapi saya juga senang berkontribusi membantu acara berjalan lancar. Kalau saya di tim koordinasi tim tari dan drama, Pak. Saya suka latihan koreografi dan membantu teman-teman untuk mengingat gerakan. Saya di bagian musik dan sound system karena saya suka bermain keyboard dan mengatur lagu-lagu untuk setiap sesi. Saya juga bisa mengajarkan menyanyi. Saya juga bisa mengajarkan vokal untuk teman-teman yang ingin bernyanyi, Pak. Nah, bagus sekali idenya untuk kegiatan ini dibagi beberapa tim ya. Tadi ada tim dekorasi, tim musik, tim drama, ada tim apa lagi tuh? Tim tari. Nah, dari beberapa tim yang sudah yang akan kami bikin ini, mana yang paling bisa dilakukan dalam jangka waktu dekat ini bisa dilaksanakan? Saya di bagian publikasi dan undangan. Saya suka desain grafis, saya bisa bikin poster digital, undangan untuk orang tua, dan juga latar belakang untuk slideshow untuk acara. Wah, bagus sekali ya. Kalian sudah memikirkan untuk membagi tim. Jadi dengan kalian sudah membagi tim, kalian sudah tahu nih kemampuan kalian, minat bakat kalian ada di mana untuk kegiatan ini berjalan lancar. Dari beberapa tim yang ada tim publikasi ya, publikasi, drama, tari, apalagi tadi, dekorasi, musik. Menurut kalian mana sih yang bisa dijadikan langkah awal untuk dilakukan dalam waktu dekat ini? Menurut saya tim dekorasi yang paling mudah dimulai, Pak. Karena kita sudah punya beberapa bahan dari kegiatan sebelumnya. Besok istirahat pertama saya akan mengumpulkan teman-teman yang suka menggambar untuk mendekorasi panggung. Oh, jadi rencananya tim dekorasi terlebih dahulu untuk besok. Nah, Hijam untuk tim dekorasi membutuhkan berapa orang dan rencananya akan dilakukan di mana, Hijam? Kurang lebih 5 orang guru, Pak, yang sudah jelas suka desain dan dekorasi. Kami akan berkumpul di kelas dan mendiskusikan di meja belakang dekat jendela, Pak. Di situ tempat yang lumayan tenang untuk berdiskusi. Saya setuju dengan Hijam. Langkah pertama saya besok adalah membuat daftar nama teman yang masuk tim dekorasi. Lalu saya akan mengajak mereka diskusi singkat tentang tema warna. Saya targetkan hari Jumat konsep dekorasi sudah jadi. Sekarang bagaimana cara kamu memastikan bahwa teman-teman yang tidak masuk dalam tim dekorasi itu mau untuk bekerja sama? Saya akan umumkan di kelas, Pak, bahwa siapapun boleh memberikan ide lewat kotak saran. Nanti ide-ide terbaik akan kita pakai. Jadi meskipun tidak ada di tim dekorasi, mereka bisa berkontribusi lewat pikiran mereka. Apa menurut Joan yang kira-kira menjadi rintangan kecil dalam kegiatan tersebut? Lalu kalau hal itu terjadi, cara Joan untuk mengatasinya bagaimana? Rintangan yang paling mungkin adalah ada teman yang tidak datang saat janji. Biasanya karena lupa atau ada kegiatan lain. Jadi kami akan membuat kesepakatan bersama di grup WhatsApp dan menempelnya di papan pengumuman kelas. 1 hari sebelum kegiatan saya akan kirim pengingat. Baik, berarti diingatkan dulu ya di grup WhatsApp sehari sebelumnya gitu ya, dan juga diingatkan ya. Terus Rintangan lainnya adalah perbedaan pendapat, Pak. Misalnya soal pemilihan lagu atau pilihan warna, Pak. Solusinya kami membuat voting sederhana melalui Google Form dan angket kecil di kelas. Yang menang, rintangan lain adalah perbedaan pendapat. Misalnya pemilihan lagu atau warna panggung, Pak. Solusinya kami membuat voting sederhana melalui Google Form dan angket kecil di kelas. Sekolah terbanyak, dia yang menang. Dan kita harus menghormati keputusan bersama. wah, bagus sekali.
apa sekarang yang bisa Bapak lakukan atau Bapak Ibu guru lakukan untuk mendukung kegiatan kalian tanpa melakukan intervensi atau ikut campur terlalu banyak? Kita bisa bantu izinkan kepada kepala sekolah agar kami bisa menggunakan aula dan sound speaker setiap hari Kamis sore setelah pulang sekolah selama 1 jam. Bapak dan guru-guru lain juga bisa datang untuk melihat latihan dan memberikan masukan. Baik, berarti rencananya latihannya hari Kamis sore. Ya. Baik, Joan dan juga yang lainnya, untuk mengunci obrolan kita hari ini, coba kalian simpulkan sendiri setelah tadi kita bicara, apa hal yang penting yang telah kalian dapatkan dan yang akan kalian lakukan. Tadi saya cerita soal proyek perpisahan. Sebenarnya saya ingin acaranya tidak hanya ramai, tapi benar-benar menjadi kenangan manis terakhir kita dan semua teman mendapatkan tugas. Saya sadar kekuatan kita itu banyak yang punya bakat berbeda. Jadi tugas saya untuk mengumpulkan tim-tim inti untuk membentuk tim-tim kecil sesuai bakat. Dimulai dari tim dekorasi dulu. Sebagai ketua, saya akan bertanggung jawab untuk membuat daftar tim dulu dan akan mendiskusikannya dengan Bapak besok pagi. Saya juga belajar bahwa ketika ada siswa yang tidak hadir atau kecewa dengan keputusan, yang paling tepat adalah mendekatinya dengan empati, bukan kemarahan. Saya menyimpulkan bahwa saya perlu segera untuk mengumpulkan teman-teman yang berminat di tim tari dan drama. Besok saya akan mulai dengan membuat grup kecil untuk koordinasi latihan pertama untuk minggu depan. Saya akan bertanggung jawab untuk latihan ini agar terus rutin. Wah, baik. Terima kasih sekali untuk Joan, Hijam, Asifa, Nur Asri, dan Aisyah. Bapak sangat bangga dengan melihat rencana dan semangat kalian yang sangat matang. Ingat, yang paling penting adalah bukan kesempurnaan acaranya yang sukses, tetapi adalah kebersamaan dan keberanian kalian untuk saling mendukung. Bapak akan selalu mendampingi sesuai dengan kemampuan Bapak. Silahkan untuk dimulai besok hari. Ya, tetap semangat ya, pokoknya ya.